Saya beli saham di harga 29.000. Saya sudah minus 7%, cut loss atau tidak ya? Saya ada saham katanya mau bagi dividen gede, tapi kok harganya turun terus. Saham mantap, terus kira-kira saya take profit sekarang apa gimana ya? Saham sampah, turun aja lah sampai gocap. Jika Anda masih memikirkan hal-hal seperti ini, atau malah mungkin bertanya di forum, Pak, saya sebaiknya TP di berapa? Pak, sebaiknya saya cut loss atau tidak ya? Maka saya sarankan Anda stop terlebih dahulu untuk berinvestasi saham. Kenapa? Karena Anda belum menentukan tujuan Anda untuk berinvestasi saham. Dan tujuan investasi itu berbeda-beda untuk setiap tipe investor. Mau tahu investor saham ada tipe apa aja? Saksikan terus NZ Finance. Selamat datang kembali di Numontia Zephyr Finance, NZ Finance. Pada video kali ini, saya ingin membahas tipe investor saham. Topik kali ini sangat penting terutama bagi pemula, karena mereka harus menetapkan tujuannya terlebih dahulu sebelum mereka berinvestasi saham. Jadi Anda harus menentukan tipe investor yang cocok dengan Anda terlebih dahulu. Dengan kata lain, Anda harus mengenali diri Anda sendiri terlebih dahulu. Barulah kemudian Anda menentukan saham yang cocok dengan tipe Anda. Jangan terbalik. Anda sudah membeli suatu saham, tapi Anda tidak tahu target price Anda berapa. Anda mau take profit di berapa? Saya harus cut loss di berapa? Maka dari itu, penting untuk menentukan tipe investor terlebih dahulu sebelum Anda menentukan saham yang cocok dengan Anda. Selama hampir 4 tahun saya berkecimpung di pasar modal, saya menemukan ada 4 tipe investor saham. Apa aja tipe investor saham tersebut? Yang pertama adalah tipe investor yang tidur pun tetap dapat uang, tidur pun tetap dapat penghasilan, yaitu adalah passive investor. Sebutan lainnya kita bisa bilang dividen investor atau sleeping investor. Bagi dia, saham adalah tempat untuk mendapatkan pendapatan pasif. Dan tipe investor ini hanya menggunakan tombol buy. Idealnya, mereka tidak pernah menjual sahamnya. Mereka akan keep saham itu agar mereka tetap terus mendapatkan pendapatan pasif. Makanya holding periodnya adalah selamanya. Pilihan sahamnya jelas adalah saham-saham yang mempunyai dividen yield yang tinggi serta konsisten membagikan dividen selama periode waktu tertentu. Mereka tidak akan mempermasalahkan likuiditas saham karena mereka tidak akan pernah menjual saham ini. Metode investasi yang cocok untuk dividen investor adalah dollar cost averaging. Ini adalah suatu teknik membeli saham sedikit demi sedikit secara berkala. Strategi analisa yang biasa digunakan oleh dividen investor adalah analisa fundamental yang berbasiskan dividen. Misalkan dividen yield, dividen growth, konsistensi, payout ratio, serta dengan valuasi, dividen discount model. Passive investor pun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah imunitas terhadap market maker atau yang biasa disebut dengan bandar. Dividen investor akan selalu membeli saham tidak peduli berapapun harganya selama masih wajar. Dividen investor mempunyai fleksibilitas dalam mengelola keuangannya. Karena dividen yang biasa diterima oleh investor adalah dalam bentuk kas atau uang tunai. Sehingga berikan fleksibilitas dalam mengelola keuangannya. Kemudian kelemahannya tidak mendapatkan capital gain. Dividen investor tidak pernah menjual sahamnya dan mereka selalu hold sahamnya selama mungkin. Switching cost yang tinggi. Biasanya saham-saham pilihan dividen investor bukanlah saham-saham yang liquid. Sehingga apabila terjadi perubahan fundamental dalam laporan keuangan atau emiten tidak lagi membagikan dividen, maka dividen investor akan kesulitan menjual sahamnya. Banyak orang beranggapan bahwa cash adalah yang utama bagi mereka. Cash is king. Tetapi tidak demikian bagi dividen investor. Karena cash bukanlah sesuatu yang utama.
cash is prince atau pangeran, di mana pangkatnya di bawah raja. Bagi dividen investor, rajanya adalah cash flow. Cash flow is the king, atau aliran dana secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Mereka akan selalu berpikir bagaimana saya mendapatkan secara terus-menerus aliran dana saya, atau aliran kas saya. Dan mereka tidak memikirkan mengenai imbal hasil. Karena kita tidak dapat membelanjakan imbal hasil, tetapi kita dapat membelanjakan kas. Menurut petuah dari Warren Buffett, ketika kamu tidak dapat mencari cara untuk mendapatkan uang ketika Anda tertidur, maka Anda akan terus bekerja hingga kau meninggalkan dunia ini. Makanya, dividen investor akan selalu mencari cara untuk mendapatkan pendapatan pasif. Salah satunya dari saham yang membagikan dividen yang tinggi serta konsisten membagikan dividennya. Sekarang kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu adalah value investor. Bagi value investor, saham adalah tempat untuk berjual beli bisnis dan melihat saham sebagai suatu kepemilikan bisnis beserta nilai ke depannya. Mereka akan cenderung hold saham tersebut hingga mencapai fair value atau nilai wajar dan menjualnya pada saat euforia. Mereka juga disebut sebagai long term swing trader karena pada dasarnya trader adalah membeli sesuatu dan kemudian menjualnya. Value investor juga sama seperti itu, tetapi bedanya value investor melihat bisnis. Makanya mereka melihat saham sebagai tempat untuk berjual beli bisnis. Kemudian pilihan saham untuk value investor adalah saham-saham yang berkinerja keuangan baik dengan harga diskon atau harga di bawah fair value yang sudah mereka hitung. Value investor tidak akan mempermasalahkan dividen karena mereka bertujuan untuk mendapatkan capital gain yang besar. Saham sebaiknya juga memiliki likuiditas menengah ke atas. Nah, mereka ingin menjual saham tersebut jika harganya sudah mencapai fair value atau pada fase euforia. Metode investasi yang cocok untuk value investor adalah lump sum atau kita bisa bilang all in. Namun kadang-kadang metode investasi lump sum juga terlalu beresiko. Maka dari itu bisa dengan partition buy sell. Misalkan mulai masuk awalnya dengan modal 25% cash. Kemudian ketika harga turun dari modal awal sebesar 25%, maka average down lagi 25%, dan seterusnya. Demikian juga ketika harganya sudah naik. Harganya naik mencapai fair value, maka take profit 25%. Kemudian harga naik di 125% fair value, take profit lagi 25%, dan seterusnya. Angka ini tidak pasti, karena strategi value investor masing-masing itu berbeda. Kemudian strategi analisa yang biasa digunakan oleh value investor adalah fundamental analisis yang berdasarkan harga ataupun nilai. Misalkan, price earning ratio, PER, price to book value, PBV, return on equity, ROE, return on asset, ROA. Dengan valuasi, economic value added, atau discounted cash flow, atau bisa juga dengan liquidation value. Yang sering dilupakan oleh value investor adalah yang ini, yang terakhir, yaitu penentuan timing ataupun katalis. Penentuan katalis ini penting karena dalam dunia investasi, katalis bisa disebut juga sesuatu yang mempercepat proses kenaikan harga saham. Value investor juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Ketenangan atas pilihan saham. Selama harganya masih di bawah fair value, mereka tidak akan takut pada pergerakan harga yang volatil. Karena mereka sudah mengetahui harga saham ini harusnya di berapa. Makanya dari sisi psikologis mereka harusnya lebih tenang. Kemudian yang kedua, ada sedikit atau tidak ada dividen, itu tidak masalah bagi mereka. Karena bagi sedikit dividen pun, mereka akan mendapatkan uang tunggu selama mereka memegang saham tersebut. Tidak bagi dividen pun, akan diberikan kepada book value, sehingga book value-nya meningkat. Maka fair value yang sudah mereka hitung akan lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Tapi value investor juga memiliki kelemahan, berharap kepada market maker. Makanya dalam membeli saham, value investor sangat
berharap kepada bandar untuk meningkatkan harga sahamnya agar mereka bisa menjualnya pada saat fair value. Kemudian kelemahan berikutnya adalah value trap. Ada kalanya saham-saham yang mereka pilih bukan murah berkualitas, tapi murah karena murahan. Maka dari itu, value investor sebaiknya hati-hati dan melakukan valuasi terhadap saham tersebut. Kemudian yang terakhir adalah high effort. Jadi ketika value investor sudah menjual saham tersebut di harga fair value, ataupun mungkin sudah masuk di fase euforia, value investor harus mulai lagi dari awal untuk menganalisa suatu saham yang mereka incar. Dan ada kalanya pada saat menganalisa, harga sahamnya malah naik. Makanya, kecepatan investor untuk menganalisa menjadi penting agar mereka tidak ketinggalan momen. Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Dari Warren Buffett. Value investor akan merawat bibit pohon yang mereka tanam dari kecil hingga besar. Setelah besar, mereka akan menjualnya kepada trader. Makanya mereka akan memilih bibit-bibit yang bagus atau saham-saham yang bagus dengan harga murah agar mereka dapat menjualnya nanti pada fase euforia atau pada saat sudah menjadi pohon. Warren Buffett juga berkata, price is what you pay and value is what you get. Harga adalah sesuatu yang Anda bayar, tetapi nilai adalah sesuatu yang Anda dapatkan. Walaupun ada perusahaan yang buruk dan perusahaan yang baik, tidak ada yang namanya saham yang bagus. Yang ada adalah harga saham yang bagus, yang mungkin datang sebentar, kemudian pergi lagi. Maka dari itu, value investor sangat penting dalam menentukan timing mereka masuk. Karena ada saatnya harga saham akan diskon, dan pada saat itulah value investor dapat masuk. Dan ketika harganya sudah kembali normal, mereka dapat menjualnya. Pada jangka pendek, pasar merupakan mesin voting. Karena harga saham dapat bergerak naik turun, karena berita, karena rumor, bisa jadi sahamnya sedang trending, makanya banyak ditradingkan. Namun pada jangka panjang, market atau pasar adalah timbangan yang mengukur fundamental mereka berdasarkan market value atau nilai pasarnya. Ini adalah quote dari Benjamin Graham. In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine. Lalu kita lanjut yang ketiga, yaitu adalah trader. Bisa juga disebut sebagai scalper atau short term swing trader atau short term investor. Bagi mereka, saham adalah suatu barang untuk diperjualbelikan. Mereka mengambil keputusan dengan sangat cepat dan mereka harus memasang target untuk take profit dan stop loss. Holding period tidak lama-lama, jangka pendek, paling cepat ya menitan, atau paling lama paling sebulan. Bagi trader, saham pilihan mereka adalah saham-saham yang sedang populer atau sedang trending. Harus pastinya sangat liquid, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Lebih diutamakan yang punya fundamental baik, karena pada dasarnya Anda dapat menang dalam trading saham bila saham tersebut punya fundamental yang lebih baik. Metode investasi yang lebih cocok untuk trader adalah dengan lump sum atau all-in langsung. Seperti quote dari Andrew Carnegie, put all good eggs in one basket, then watch that basket. Taruhlah semua telur yang baik dalam satu keranjang dan perhatikanlah keranjang tersebut. Seorang trader harus memperhatikan market betul-betul pada saat jam trading. Nah, maka dari itu ketika analisanya salah atau market bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi dia, segeralah stop loss. Seorang trader harus menerapkan disiplin yang ketat ketika dia sedang trading saham. Karena yang di-manage oleh trader adalah downside-nya, tidak peduli dengan upside. Sesuai dengan quote dari Nicholas Darvas. Take profit apabila sahamnya sudah mencapai target price yang mereka tentukan. Strategi analisa trader adalah dengan analisa teknikal, yakni menggunakan candlestick atau MACD, stochastic RSI, Fibonacci atau Bollinger Band, dan mungkin masih banyak analisa teknikal yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Atau analisa supply demand atau istilahnya bandarmologi. Seperti tipe investor lainnya, trader juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari trader adalah dapat memprediksi masa depan dalam jangka pendek. Karena analisa-analisa
yang digunakan oleh trader seperti analisa teknikal itu mampu memprediksi pergerakan harga saham ke depannya secara jangka pendek. Dan aplikasi untuk analisa teknikal tidak hanya di saham. Anda bisa menuju ke aset lainnya seperti forex ataupun mungkin bitcoin, cryptocurrency, dan menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikal banyak memberikan sinyal entry dan exit jika digunakan dengan benar. Tipe investor ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah market maker is the artist. Jadi chart bisa dilukis bandar seenak jidatnya dia aja. Bisa jadi analisa teknikal itu dibuat sesuai keinginan dari si market maker ini atau keinginan dari bandar ini. Jadi terkadang analisa teknikal menjadi tidak valid jika bandar maunya berbeda dengan yang analisa yang kita lakukan. Maka dari itu, seorang trader sangat penting menerapkan stop loss yang ketat. Yang kedua adalah event tidak terduga. Apabila ada kejadian luar biasa seperti gempa bumi atau gunung meletus atau mungkin terorisme, bisa saja seorang trader mengalami loss tidak terduga. Belum lagi, bursa mensuspend sahamnya. Jika bursa mensuspend, maka uang Anda akan beku selama beberapa saat, sehingga uang Anda tidak dapat ditradingkan. Yang terakhir, satu chart bisa didefinisikan berbeda di setiap trader. Makanya analisa teknikal terkadang menjadi tidak valid atau tidak objektif karena dapat digunakan untuk kepentingan orang masing-masing. Lalu ada satu quote dari Nicholas Darvas, salah satu seorang trader terkenal di tahun 1950-an, bahwa tidak ada saham yang baik ataupun saham yang buruk. Yang ada adalah sahamnya lagi naik atau lagi turun. Demikian juga Nicholas Darvas berkata bahwa semua laporan keuangan mengatakan masa lalu dan masa saat ini, tapi mereka tidak dapat menyatakan masa depan. Nah, nggak heran makanya di forum-forum ataupun di grup Telegram manapun, investor pasif banyak berkelahi, banyak berbeda pendapat dengan trader. Ya karena ini gitu. Karena mindset mereka saja sudah berbeda. Apalagi disuruh debat, ya nggak akan nyambung, men. Ini biasanya adalah pekerjaan dari seorang trader. Biasanya makan, tidur, dan trading. Eat, sleep, and trade. Eat, sleep, and trade. Eat, sleep, and trade. Eat, sleep, and trade, baby. Yang terakhir, yang keempat, adalah spekulan. Spekulan adalah seorang investor dengan nyali yang besar, tapi belum tentu juga. Bisa saja spekulan adalah seorang yang gegabah ataupun orang yang mengadu nasib di suatu saham yang ia tidak ketahui. Memandang pasar modal adalah sebagai tempat berjudi dan berharap mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Makanya dia berinvestasi pada saham-saham yang kinerja relatif buruk, atau bahkan ia tidak mengetahui saham apa yang ia investasikan. Dan kadang-kadang spekulan merupakan orang yang bermodal sangat besar, atau juga orang yang mempunyai kuasa atau invisible hand di belakangnya. Makanya kalau kita berkaca pada kasus gagal bayar yang sempat heboh di bulan Januari lalu, yang menimpa salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, itu karena perusahaan itu mempunyai invisible hand di belakang dia. Makanya dia berani berinvestasi pada saham-saham yang cenderung digoreng untuk memperlihatkan performa perusahaannya yang sangat baik atau mempunyai return yang sangat baik. Namun, tentu saja saham-saham itu telah dinaikkan atau telah digoreng oleh pihak-pihak yang telah bekerja sama dengan perusahaan ini. Sehingga tidak heran terjadilah kasus gagal bayar ketika nasabah ingin menarik dananya, tidak bisa ditarik. Karena saham-sahamnya adalah saham-saham yang berfundamental yang relatif buruk, sehingga tidak dapat dicairkan. Pemula tidak disarankan menjadi spekulan, atau sebaiknya tidak pernah menjadi spekulan, karena resikonya sangat tinggi, dan kalau gegabah, uang Anda akan hilang. Stock pick bagi spekulan biasanya adalah saham-saham yang berfundamental buruk, dan saham-saham suspend atau hampir delisting. Dan biasanya diperdagangkan di pasar nego, karena harga market
bisa berada di batas bawah pasar. Dalam hari ini pasar regulernya hanya 50 per saham. Dan kemungkinan dia akan menggunakan pasar nego untuk bertransaksi. Kemudian metode investasinya adalah sahamnya tidak hanya dibeli di pasar reguler, tetapi juga di pasar negosiasi. Dan dapat juga berinvestasi pada junk bonds atau obligasi junk emiten terkait. Kemudian strategi analisa dari spekulan bisa jadi nggak ada strategi sama sekali. Karena yang penting masuk, berharap harga sahamnya akan digoreng. Kemudian bisa juga ada yang menggunakan liquidation value. Berikut beberapa contoh cara spekulan dalam berinvestasi. Misalkan beli di pasar nego sahamnya harga 25. Kemudian jual di reguler 50 per saham. Maka dapat capital gain kan 100%. Atau bahkan ada juga yang nawar sampai mungkin 8 rupiah per saham. Atau mungkin bahkan 1 rupiah per saham. Demikian juga beli di pasar nego 1 rupiah per saham untuk perusahaan yang hampir delisting atau berpotensi delisting. Jika suatu saat perusahaan relisting lagi, capital gain-nya akan sangat besar. Atau bisa juga beli di pasar nego 1 rupiah per saham di perusahaan yang hampir delisting, tapi kali ini spekulan dengan bantuan hukum atau dengan bantuan para pengacara berusaha untuk mempilotkan perusahaan tersebut hingga perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, spekulan tipe ini menggunakan liquidation value untuk analisanya. Makanya capital gain liquidation value minus 1 rupiah per saham. Berinvestasi ala spekulan juga memiliki reward dan resiko yang besar. Rewardnya potensi capital gain yang tertinggi. Tadi sudah dijelaskan di contoh cara spekulan, capital gain yang mereka miliki itu sangat berlipat ganda. Dan yang dibutuhkan hanyalah nyali ataupun modal besar ataupun kekuasaan. Namun dia juga memiliki resiko tertinggi hingga uangnya berpotensi hilang dan mati. Apalagi bagi mereka yang berusaha mempilotkan perusahaan. Mereka akan menambah lagi biaya mereka agar dapat capital gain. Belum tentu usaha mereka berhasil gitu. Makanya disarankan pemula itu tidak menjadi spekulan. Sangat tidak disarankan. Nah, kita telah belajar tipe-tipe investor. Kita juga telah melihat perbedaan-perbedaan tiap tipe investor di bursa saham. Mereka pun memiliki persamaan, yaitu mereka sama-sama harus melakukan sesuatu. Apa yang investor dan trader harus lakukan? Yang pertama adalah manage yourself, atau aturlah diri Anda. Dari sisi investor, bahwa investasi bukanlah mengalahkan yang lain, tetapi bagaimana Anda mengatur diri Anda sendiri dalam permainan Anda sendiri. Dari sisi trader juga demikian. Musuh nomor 1 dan kompetitor nomor 1 kalian adalah diri Anda sendiri. Jadi bagaimana Anda bisa mengatur diri Anda sendiri, mengatur psikologi Anda, mengatur emosi Anda, mengatur strategi Anda, dan tidak terpengaruh dengan yang lain. Yang kedua adalah manage the risk, atau aturlah resiko Anda. Aturlah downside Anda. Batas toleransi loss-nya itu di berapa? Dari sisi investor, investasi yang sukses adalah bagaimana memanage resiko, mengatur resiko, bukan menghindari resiko. Kemudian dari sisi trader juga, trader yang baik itu mengatur downside-nya, stop loss-nya di berapa, dan mereka tidak khawatir dengan kenaikan harga saham. Jadi sama, investor dan trader keduanya harus memanage atau mengatur resiko masing-masing. Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah sebagai berikut. Passive investor menggunakan analisa fundamental dengan tujuan dividen. Value investor menggunakan analisa fundamental dengan tujuan capital gain. Trader menggunakan analisa teknikal atau bandermologi dengan tujuan capital gain. Apapun strategi Anda,
Aturlah diri sendiri terlebih dahulu, mengerti akan kelebihan dan kekurangan Anda, barulah kemudian Anda mengatur uang Anda akan ditaruh di saham apa, invest di saham sektor mana, dan lain-lainnya. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan NZ Finance sampai akhir. Semoga video ini berguna bagi kalian, terutama bagi mereka yang ingin sukses di saham. Dan karena saya mungkin ada merekomendasikan strategi ataupun saham, maka saya katakan disclaimer on, karena rekomendasi saham dan strategi di sini hanya merupakan contoh untuk tujuan edukasi. Dan segala keputusan dan strategi investasi masing-masing investor menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan lainnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan belnya agar mendapatkan update atau notifikasi dari channel edukasi saya ini. Akhir kata, terima kasih, sehat selalu, dan salam cuan.